Bab 221, Jenis Kayu Emas. Setengah jam kemudian, Tang San mendapatkan kembali energinya dan membuka matanya lagi. Dia berdiri, mendatangi gadis-gadis rubah merah, dan bertanya kepada mereka, apakah kamu pernah belajar bermeditasi? Hong Yi jelas adalah kakak perempuan tertua dari 18 gadis. Dia sedikit mengangguk dan berkata, saya telah mempelajarinya, saya telah berada di klan sebelumnya, karena kita semua telah membangkitkan garis keturunan, mengatakan bahwa jika meditasi dapat meningkatkan alam garis keturunan, kita akan melakukannya, menjadi pengikut. Mungkin, tapi kemudian darah kita terlalu tipis, jadi, pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyiram matanya. Tang San mengangguk dan berkata, bagus jika kamu sudah belajar. Mulai hari ini, selain makan dan tidur, kamu akan mencoba bermeditasi dalam jarak 3 meter dari lingkaran yang saya gambar setiap hari. Ini adalah yang pertama saya tetapkan untuk Anda. Sebuah misi, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak dapat memasuki lingkaran ini, apalagi menghancurkan apapun di dalamnya. Bisakah kamu mengerti? Gadis-gadis rubah merah mengangguk satu demi satu, menunjukkan bahwa mereka mengerti. Zhang Haoxuan menoleh untuk melihat Tang San, sedikit mengernyit, dan berkata, lingkaran sihirmu dipasang di sini. Bagaimana jika monster datang? Mereka tidak bisa menghentikan monster itu untuk menghancurkannya. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, monster tidak akan datang. Lingkaran sihir saya memiliki fungsi mengusir monster secara alami. Mumi emas adalah cabang dari pohon emas, dan pada tingkat tanaman, itu adalah kehidupan yang sangat kuat, atribut. Ini memiliki efek menjijikkan alami pada binatang apapun, dan lingkaran sihir Tang San juga memperbesar efek ini. Oleh karena itu tidak akan menarik binatang buas sama sekali. Zhang Haoxuan berkata, apa tujuan lingkaranmu? Tang San berkata, tanam pohon. Saya pikir itu bisa berakar dan bertunas paling lama dalam sebulan. Zhang Haoxuan terkejut, apakah kamu akan menanam kayu emas ini? Tang San mengangguk. Zhang Haoxuan berkata, bukankah benda ini tidak berguna? Tang San tersenyum dan berkata, itulah efek magis dari klan monster yang tidak memahaminya. Saya percaya bahwa harus ada beberapa hantu yang mengerti sedikit di sisi klan hantu, tetapi itu hanya dangkal, kayu emas itu sendiri sebenarnya yang paling kuat. Vitalitas yang menyatu, saat tumbuh, itu akan menyerap sejumlah besar vitalitas dari langit dan bumi dan kemudian mengubahnya menjadi vitalitas. Ketika gadis-gadis ini berlatih di sekitarnya, mereka akan mendapatkan tingkat tertentu umpan balik vitalitas, yang baik bagi mereka untuk merangsang darah mereka. Mata Zhang Haoxuan berbinar dan berkata, lalu bagaimana dengan kita? Apakah tidak apa-apa? Tang San mengangguk, dan berkata, itu tidak cukup sekarang, karena belum tumbuh. Tetapi jika tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, vitalitas yang dikandungnya dapat memberi makan makhluk yang lebih kuat, dan itu akan baik untuk kita. Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, peran lingkaran sihirmu adalah untuk mempercepat pertumbuhannya. Ya, arai pengumpulan roh memiliki efek memadatkan aura langit dan bumi. Jika kayu emas ini hanya dimasukkan ke dalam tanah, itu juga akan tumbuh, tetapi mungkin perlu ribuan tahun untuk tumbuh perlahan. Dan fungsi dari arai pengumpulan roh dengan mereka sebagai intinya, itu mempercepat penyerapan vitalitas langit dan bumi dari langit dan bumi, sangat mendorong pertumbuhannya, memungkinkannya untuk berakar dan berkecambah sesegera mungkin, dan menyerap lebih banyak aura langit dan bumi. Laju pertumbuhannya juga akan berlanjut dengan proses pertumbuhannya sendiri. Meningkat, membentuk lingkaran yang bajik. Zhang Haoxuan berkata, kalau begitu formasi Anda secara teoritis efektif untuk semua harta surga, materi, dan bumi. Tang San berkata, ya, hanya saja sebagian besar harta surga, materi dan bumi akan terlalu jelas selama proses pertumbuhan, yang mudah untuk menarik masalah yang tidak perlu. Kecuali jika dilindungi oleh keberadaan yang sangat kuat. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, saya mengerti. Bisakah formasi ini dijual ke organisasi? Jual. Tang San terkejut sejenak. Zhang Haoxuan berkata, Anda tidak dapat meminta apa-apa. Anda dapat memintanya. Selain itu, nilainya dapat membuat organisasi lebih masuk akal. Saya akan menutupinya untuk Anda. Dia tidak pernah melaporkan situasi nyata Tang San untuk banyak orang. Itu untuk memungkinkan Tang San tumbuh lebih baik. Tetapi tingkat pertumbuhan muridnya selalu melampaui harapannya. Tang San mengangguk, dan berkata, oke, saya akan menyesuaikannya. Saya akan menariknya kembali kepada Anda,
dan kemudian saya akan mengajari Anda cara menggambarkan lingkaran sihir ini. Melihat kegembiraan yang dia janjikan, Zhang Haoxuan tiba-tiba menunjukkan senyum di wajahnya dan menepuk pundaknya, sepertinya aku bisa melihat masa depan lebih banyak lagi. Pasti ada masa depan, Tang San balas tersenyum. Gadis-gadis rubah merah secara alami sangat patuh, dan menurut apa yang dikatakan Tang San, mereka berlatih di sekitar pinggiran formasi pertemuan. Kayu emas baru saja mulai menyerap aura, dan belum ada umpan balik energi kehidupan, tetapi aura langit dan bumi yang dikumpulkan oleh barisan pengumpul roh juga akan melewati mereka. Aura ini akan meningkat dengan pertumbuhan kayu emas. Pada awalnya, tingkat pertumbuhannya paling lambat, tetapi juga paling cocok untuk gadis rubah merah ini yang hanya memiliki garis keturunan dari urutan pertama hingga kedua. Kuatkan darah mereka. Tang San mengamati meditasi mereka untuk sementara waktu. Gadis-gadis ini memiliki pikiran yang sederhana dan tidak sulit untuk memasuki keadaan meditasi. Zhang Haoxuan memutuskan untuk tinggal dan menonton mereka di sini untuk jangka waktu tertentu. Dia juga ingin mengamati formasi pengumpulan roh lebih banyak rat. Efek. Biarkan Tang San kembali dulu, kembali dan gambarkan gambar array. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Haoxuan, Tang San kembali ke Akademi Penebusan sendirian, menggambar barisan sederhana. Di malam hari, dia sudah menyelesaikan karakterisasi formasi. Tapi hari ini dia tidak akan pergi ke sana, Zhang Haoxuan akan membiarkannya pergi dalam 3 hari. Dia akan kembali ke Kericol Lege untuk berlatih di malam hari. Kekuatan spiritualnya secara bertahap berkembang menuju arah kesempurnaan di bawah tingkat dewa. Kekuatan garis keturunan tidak dapat ditingkatkan untuk sementara waktu karena dia harus menunggu pasangannya. Oleh karena itu, dia berniat untuk terus memoles kekuatan spiritualnya dan memelihara spiritualnya, kesadaran. Segera setelah saya meninggalkan rumah, saya akan meninggalkan Akademi Penebusan, tetapi saya bertemu langsung dengan Wu Bingji. Melihat Tang San, Wu Bingji tertegun sejenak, dan kemudian menghalangi jalannya. Kakak, Tang San menyapanya sambil tersenyum. Sangat sulit untuk ingin melihatmu. Para guru hampir lupa bahwa masih ada kamu sebagai siswa. Mengapa kamu bahkan tidak menghadiri kelas sekarang? Wu Bingji bertanya dengan marah. Tang San menggaruk kepalanya dan berkata, guru wali kota telah mengajar saya sendiri baru-baru ini. Saya harus pergi bekerja di Kericol Lege pada siang hari, jadi saya memiliki lebih sedikit waktu di kampus kami. Wu Bingji berkata, terima kasih untuk Xiang Guo, wali kota memberitahu kami. Efek Xiang Guo sangat bagus. Kekuatan mental saya jelas meningkat, dan sudah mulai mencair. Tang San tersenyum dan berkata, itulah yang diperoleh semua orang, bukan saya sendiri. Bagaimana latihan kakak laki-laki baru-baru ini? Mendengar penyebutannya tentang kultivasi, mata Wu Bingji berbinar dan berkata, bagus sekali. Kekuatan mentalku telah meningkat, dan aku dapat mengontrol elemen es dengan lebih mudah. Jarum es sekarang pada dasarnya dapat mengembun di instan, tahap kedua. Akselerasinya hampir sama. Apakah Anda punya metode baru untuk mengajari saya? Petik 2. Tang San tersenyum diam-diam, dia tahu bahwa inilah tujuan sebenarnya Wu Bingji untuk menghentikannya. Bagaimanapun, Zhang Haoxuan sudah menyapanya karena tidak datang ke kelas. Tang San berkata, saya telah menyelesaikan jarum Bing dan akselerasi tahap kedua, maka Anda dapat berlatih beberapa teknik yang rumit. Ada yang lebih rumit. Mata Wu Bingji cerah kali ini. Sejak mempelajari cara memanipulasi elemen es dari Tang San, dia jelas dapat merasakan bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat, tidak hanya pada tingkat kultivasi permukaan, tetapi juga pada pemahaman dan penerapan elemen es. Sekarang dia bermain melawan gurunya sendiri, Guan, dan dia bisa menggunakan akselerasi tahap kedua tanpa kehilangan angin. Tang San mengangguk dan berkata, saya mengajari Anda salah satu teknik yang paling rumit. Dasar dari ini adalah jarum es, yang kedua adalah akselerasi tahap kedua, dan teknik fusi ledakan es. Jika Anda berlatih ini dengan baik, maka dasar itu tak terkalahkan pada level yang sama. Ajari aku dengan cepat, Wu Bingji hampir berkata, tetapi setelah mengatakan ini, dia menjadi sedikit malu. Bab 222. Tang San tersenyum dan berkata, tidak masalah. Namun, Anda harus memperkuat kekuatan mental Anda. Teknik kompleks ini akan membutuhkan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Bagaimana kabar Anda dengan mata setan ungu? Anggota tim mata setan ungu sudah berkultivasi, dan kemajuan membaca putih adalah yang tercepat. Bagaimanapun, darahnya sendiri adalah yang terbaik dalam kekuatan mental.
Wu Bingji juga sangat berbakat dalam kekuatan mental, dan sudah memulainya sebelumnya. Awalnya, kemajuannya tidak cepat, tetapi buah siang tampaknya sangat bermanfaat bagi budidaya mata setan ungu. Baru-baru ini, jelas telah meningkat pesat. Ia mampu melepaskan kekuatan mental untuk meluncurkan dampak. Oke, teknik yang saya ajarkan agak rumit. Saya menyebutnya anak ibu yang mengejar jiwa dan nyali. Pada awal kultivasi, Anda harus memulai dengan seorang anak yang mengejar jiwa dan nyali. Ibu mertua sebenarnya adalah senjata tersembunyi yang terbuat dari logam, dan kekuatannya luar biasa. Namun dengan perubahan esensi es Wu Bingji, Tang San menemukan cara untuk membuatnya lengkap dengan elemen es. Dan kekuatan dan efeknya akan lebih baik. Pertama Anda perlu memadatkan jarum es. Jarum es harus disiapkan untuk tahap akselerasi kedua. Pada awalnya, Anda bisa mulai dengan 2 jarum es dan menambahkan lapisan cangkang ekstra di luar 2 jarum es. Setelah melemparnya keluar, cangkang bertemu setiap tabrakan akan meledak, atau akan meledak secara aktif, tetapi dalam proses meledak, jarum es di dalam tidak dapat rusak, dan jarum es harus dipromosikan, oleh karena itu, kondensasi cangkang ini sangat penting. Setelah dipercepat jarum es bergegas ke arah musuh dan menyelesaikan akselerasi kedua di udara, memanfaatkan percepatan konstan untuk membuat lawan tak terkalahkan. Akhirnya, menusuk tubuh musuh dan melakukan teknik ledakan es lainnya. Wu Bingji tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Bisakah ini dilakukan oleh manusia? Bisakah kamu melakukannya dengan elemen angin? Tang San mengangkat bahunya dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Jika kamu memiliki kekuatan tingkat dewa, kamu dapat mencobanya. Elemen angin terlalu bebas untuk menjaga stabilitas, elemen es jauh lebih mudah. Saya pikir Anda bisa. Wu Bingji berkata dengan tercengang, apa yang bisa saya lakukan? Ini hanya akselerasi kedua dari jarum es. Saya telah berlatih begitu lama. Apakah ini yang Anda katakan benar-benar kendali manusia? Tang San tersenyum dan berkata, bagaimana bisa dikatakan bahwa itu adalah teknik yang rumit tanpa kesulitan? Ini jelas merupakan salah satu yang terbaik dalam teknik senjata tersembunyi saya. Jadi biarkan Anda melangkah selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Kapan Anda akan menjadi sebuah empedu es? Dapat menampung ratusan jarum es, maka Anda adalah masalah besar. Saya akan mengajari Anda cara menghaluskan cangkang ini terlebih dahulu. Anda dapat mulai dengan hanya sejumlah kecil jarum es tanpa percepatan 2 tahap di dalamnya. Dan, secara umum, keberanian mengejar jiwa ini adalah meluncurkan 2 bersama. Karena jika musuh mengelak, tetapi hanya 1, bagaimana jika tidak disentuh atau meledak? Jika 2, kita dapat menggunakan bintang jatuh untuk mengusir bulan atau 2 naga. Teknik bermain manik memungkinkan mereka untuk bertabrakan sendiri. Tunggu, kenapa ada Meteor Chasing the Moon dan Erlong Opera Ball lagi? Aku sedikit pusing. Wu Bingji tampak tak berdaya. Ambil perlahan, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Aku akan mengajarimu cara membuat SMP dulu. Kamu akan mempelajari ini dulu. Saat ini, Tang San mulai memberitahu Wu Bingji cara membuat SMP. Meskipun Wu Bingji tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa menjadi anak dan ibu ini, dia masih mendengarkan dengan sangat serius. Sebelum dia menyadarinya, dia secara bertahap memasuki keadaan sentimen, dan ketika di awalnya ingin memahami prinsip pemurnian SMP, Tang San sudah pergi. Namun, Tang San tidak meninggalkan kampus secara langsung, tetapi pergi mencari kakak dan adik seniornya. Memang benar bahwa beberapa orang telah kembali baru-baru ini, dan ketika saya bertemu dengan seorang kakak laki-laki, saya mampir untuk melihat bagaimana kemajuan kultivasi orang lain. Kakak senior Dubai. Tang San pergi ke kamar tempat Dubai pertama kali. Hei, Xiao Tang, apakah kamu kembali? Aku tidak melihatmu lagi hari ini. Reading Bai membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah dia, dan dia segera datang dengan pelukan. Tang San mengikutinya ke kamar dan menutup pintu. Bagaimana kabarmu? Tang San bertanya sambil tersenyum. Membaca Bai Mei Feifu berkata, Xiangguo benar-benar luar biasa. Kekuatan mental saya sekarang telah sepenuhnya dicairkan, dan seluruh lautan roh tampaknya terbentang. Baru-baru ini, kekuatan mental saya telah sangat meningkat. Saya merasa sedikit tidak dapat dipercaya. Saya dapat merasakan bahwa garis keturunan saya juga didorong oleh kekuatan mental yang begitu kuat, dan itu berubah.
Tampaknya kekuatan mental dapat menyaring kekuatan garis keturunan saya. Setelah menyaring, itu menjadi lebih murni. Tang San mengangguk dan berkata, ini adalah manfaat dari meningkatkan kekuatan mental. Apakah Anda merasa akan menembus peringkat kelima? Membaca Baidao, belum. Saya baru saja makan 1 buah siang. Ketika saya makan yang lain, saya pikir saya hampir punya kesempatan. Mata Tang San berbinar, itu bagus, nantikan terobosanmu. Kamu melepaskan murid sihir ungu dan biarkan aku melihat kekuatan mentalmu saat ini. Bagus. Membaca Bai berbalik, menghadap Tang San ke sisinya, matanya langsung berubah ungu, dan 2 lampu ungu keluar dari matanya. Cahaya ungu yang seperti zat dikeluarkan lebih dari 1 kaki, dan ada juga perasaan mengembun tetapi tidak menyebar. Fluktuasi mental yang kuat mendorong mata surgawi Tang San untuk melepaskan perasaan itu sendiri. Cahaya menyatu, dan Bai Shizi menoleh ke Tang San. Bagaimana? Bagaimana? Tang San mengacungkannya. Bagus sekali. Dari tingkat kekuatan mental murni, itu sudah bisa dibandingkan dengan peringkat ke-7 biasa. Ketika Tianhu Anda berubah ke peringkat kelima, diperkirakan akan ada bonus untuk Anda, kekuatan mental. Itu benar-benar layak menjadi garis keturunan teratas. Hanya basis kultivasi tingkat keempat, kekuatan spiritual dapat mencapai tingkat ke-7. Anda tahu, membaca Bai tidak dipahami oleh kesadaran Tuhan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan mental sedemikian rupa harus terkait erat dengan perubahan darah Tianhu. Saya semakin percaya diri sekarang. Dan saya pikir keberuntungan terbesar yang dibawa Tianhu Bian kepada saya adalah membawa Anda kepada saya. Hahaha. Sejak Tianhu Bian mulai membaik, membaca Bai Xingxin kabut asap berangsur-angsur menghilang. Hanya saja Eye of the Sky Fox dari tier 4 juga memiliki efek yang besar, ketika datang ke tier 5, secara alami akan menjadi lebih efektif. Tang San berkata, tidak, aku beruntung bertemu denganmu. Menurut metode kultivasi ini, mata rubah langit seharusnya memiliki kesempatan untuk naik ke peringkat 6. Tetapi ambang peringkat 6 hingga 7 jelas tidak didorong oleh kekuatan mental murni. Ketika dia menunggu peringkat ke-6, kekuatan mentalnya harus mencapai peringkat ke-9. Kekuatan spiritual saja tidak dapat menembus ke tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Ketika kekuatan spiritual menemui hambatan, dia ingin terus meningkatkan mata rubah langit, dan dia hanya bisa memulai dari evolusi garis keturunan. Ini adalah pertanyaan yang sangat merepotkan. Kecuali ia mampu memburu suku Sky Fox tingkat tinggi, adalah mungkin untuk menggunakan darahnya. Tapi klan Tianhu adalah anak-anak keberuntungan, apalagi yang tingkat tinggi, bahkan yang tingkat rendah tidak mudah diburu. Ini adalah masalah besar. Melihat ke belakang, saya hanya bisa melihat apakah organisasi penebusan dapat menemukan cara untuk mengumpulkan darah suku rubah langit. Namun, dia secara alami tidak akan mengatakan ini ke Dubai sekarang. Buah siang yang dia beli kali ini memberi Dubai Zoo sebanyak 5. Jika 2 dapat menginspirasi dia untuk naik ke mata rubah langit tingkat kelima, 3 lainnya juga harus memungkinkan kekuatan mentalnya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dia tidak akan jauh dari tingkat ke-6. Ketika Tang San ingin menembus peringkat ke-7, dia bisa membuat semua perubahan dewa iblisnya mencapai puncak peringkat ke-6 sebanyak mungkin, dan yang terbaik adalah menerobos bersama. Saat ini, kemungkinan Lingki Tianyan seharusnya tidak besar, tetapi masih ada peluang untuk jenis lainnya. Dia siap untuk mengubah perubahan Flash Leopard, dan tidak ada keraguan tentang apa yang harus diubah. Transfer ruang tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik daripada Leopard Flash, belum lagi itu masih merupakan garis keturunan yang kuat yang dapat mengontrol kekuatan ruang. Bab 223, Putra Cantik memegang tes susu. Putra Cantik itu sekarang berada di level ke-7, seharusnya relatif mudah untuk mencuri kekuatan darah dari calon istrinya. Lagi pula, dia ingin mengikuti Mei Gongzi untuk menyelesaikan perburuan, dan masih ada banyak peluang untuk dihubungi. Kaisar Perak Biru juga dapat dipromosikan ke peringkat ke-7 tanpa masalah. Kemudian ada beberapa lainnya. Lingki Tianyan dapat mencapai level ke-5, dan level ke-6 menunggu terlalu lama. Dia perlu meningkatkan kekuatan keseluruhannya sekarang, dan hanya bisa menunggu untuk mengejarnya nanti. Seharusnya ada kesempatan untuk mencapai tier 6 dalam sejarah waktu, dan begitu juga Jin Pengbian. Ketika Home Taun dan Cheng Zicheng telah menembus tier 6, Tang San siap untuk mulai menerobos. Di antara 6 transformasi dewa iblisnya, yang paling inti adalah Lingki Tianyan, dan yang terlemah adalah Leopard Flash. Di masa depan,
Leopard Flash akan digantikan oleh transformasi merak. Perlombaan setan merak adalah garis keturunan teratas. Adapun perubahan Feng Hu, itu tidak akan diganti untuk saat ini. Lagi pula, ini untuk menyembunyikan identitas seseorang. Di antara 6 jenis perubahan Dewa Iblis, ada 3 untuk mencapai tingkat menembus tahap ke-7, 2 jenis tahap ke-6, dan 1 jenis tahap ke-5. Saat itulah dia menembus peringkat ke-7 secara keseluruhan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Dubai, Tang San pergi menemui Hometown dan Cheng Zicheng. Yang mengejutkan, terobosan Orde ke-6 Cheng Zicheng telah selesai. Transformasi Jin Peng dapat sangat meningkatkan kekuatannya. Kampung halaman tidak jauh dari urutan ke-6, dengan efek Xiang Guo, peningkatan kekuatan mental sangat dipercepat, membuatnya lebih memahami perubahan waktu. Ketika dia menembus peringkat ke-5 di Baidu, dia juga memiliki kesempatan untuk menembus peringkat ke-6. Setelah mengunjungi beberapa saudara dan saudari senior, Tang San kembali ke Akademi Carry sepanjang malam, dan memasuki toko akademi dengan cara yang akrab untuk melanjutkan kultivasinya. 2 hari kemudian, ketika Tang San sekali lagi datang ke sisi kolam air pegunungan Carry, matanya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Dari kejauhan, dia bisa merasakan perubahan aura langit dan bumi. Aura langit dan bumi yang lembut sepertinya ada di mana-mana di udara, tetapi semuanya perlahan menyatu dalam satu arah. Di sebelah kolam, gadis rubah merah duduk bermeditasi, dan Zhang Haoxuan juga bermeditasi. Kayu emas yang dimasukkan ke dalam arai pengumpulan roh tampaknya tidak berubah, tetapi secara samar, ada aura manusia hidup yang meluap keluar. Tang San memiliki kemampuan Kaisar Perak Biru saat ini, dan persepsinya tentang aspek ini adalah yang paling jelas. Melarikan diri dari vitalitas berarti bahwa hutan emas ini telah mulai menumbuhkan beberapa akar. Arai pengumpulan rohnya cukup efektif. Tentu saja, ini juga di benua peri. Aura langit dan bumi di benua peri itu sendiri terlalu kaya, dan aura langit dan bumi di pegunungan Carry bahkan lebih berlimpah. Setelah pengumpulan roh, surga dan bumi ini aura bumi secara alami menyatu dan menyuburkan kayu emas. Dan dengan akar, meskipun hanya sedikit, itu setara dengan membangkitkan kayu emas, yang memiliki manfaat yang tak ternilai untuk pertumbuhannya di masa depan. Zhang Haoxuan membuka matanya, menatap Tang San dengan tatapan yang sedikit aneh. Guru, Tang San berjalan cepat ke sisinya, memberi hormat dengan hormat. Luas dan dalam, sangat luas dan dalam. Zhang Haoxuan menghela nafas. Selama 2 hari terakhir, dia telah mengamati cara kerja arai pengumpulan roh. Semakin dia melihatnya, semakin dia terobsesi. Dalam formasi ini, mereka saling mengunci, berkomunikasi dengan langit dan bumi sendiri, menarik aura langit dan bumi, dan langsung menyatu ke dalam kayu emas. Dalam beberapa hari, kecepatan kondensasi aura langit dan bumi telah meningkat pesat, dan dia juga bisa merasakan beberapa perubahan pada kayu emas. Kayu emas digunakan sebagai mata arai, dan evolusinya akan membuat efek formasi pengumpulan roh lebih kuat, dan semakin kuat efek pengumpulan roh akan mendorong pertumbuhannya yang lebih baik. Ini luar biasa. Tang San menyerahkan susunan yang ditarik ke Zhang Haoxuan. Terus terang, saya tidak tahu apakah saya harus meminta Anda untuk formasi ini. Karena saya pikir sulit bagi organisasi untuk menemukan sesuatu untuk ditukar dengan Anda. Zhang Haoxuan tersenyum pahit. Tang San tersenyum dan berkata, saya tidak berencana untuk meminta apapun. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Formasi sihir ini terlalu berharga. Saya dapat yakin bahwa bahkan pengadilan leluhur mungkin tidak memiliki formasi yang begitu halus. Apa yang ingin Anda ubah? Tang San berkata, jika saya harus mengubahnya, saya ingin darah klan rubah langit tingkat tinggi dibacakan kepada kakak senior Bai. Berdasarkan kekuatan darah kakak senior Bai, tingkat 6 kemungkinan akan menjadi akhir, titik. Itu bisa menjadi kekuatan tingkat darah yang lebih tinggi. Zhang Haoxuan tertegun sejenak, aku ingin membacanya tanpa biaya. Lalu kamu, Tang San tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu, aku juga akan meningkat. Zhang Haoxuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, darah suku Tianhu jelas merupakan keberadaan yang paling berharga di antara seluruh suku monster. Ini hampir tidak mungkin diperoleh. Suku Tianhu berpenduduk jarang dan lebih memperhatikan darahnya sendiri. Bayangkan, Tang San berkata, jangan terburu-buru, itu akan memakan waktu lama bagi saudara Bai untuk mencapai peringkat ke-6. Anda harus berbicara dengan organisasi terlebih dahulu. Jika Anda memiliki kesempatan, cobalah.
Zhang Haoxuan berkata, "Oke. Saya akan mencobanya nanti. Anda dapat menjelaskan lingkaran sihir kepada saya, dan kemudian saya tidak akan kembali selama waktu ini. Ada model lingkaran sihir dan diagram. Saya di sini untuk mencoba mempelajari lingkaran pengumpul roh. Omong-omong, saya akan membantu Anda melihat hutan emas ini. Gadis-gadis kecil ini sangat patuh. Selain makan dan tidur, mereka benar-benar bermeditasi sepanjang waktu. Saya harap hutan emas ini dapat memang membantu mereka berkembang, dan mereka dapat menjadi bantuan Anda di masa depan." Ya, Tang San berpikir dalam hati, jika dia benar-benar mengolahnya nanti, hasil akhirnya hanya bisa dikirim ke putra yang cantik. Jika tidak, biarkan dia melihat bahwa dia memiliki begitu banyak gadis di sisinya, yang termasuk dalam klan rubah, maka dia pada dasarnya dapat menyatakan kegagalannya dalam mengejar istrinya. Mengolah dan menyapu lantai menjadi kehidupan sehari-hari Tang San lagi. Selama periode ini, dengan pertimbangan yang cermat, dia juga memakan buah siang kedua. Efeknya tidak sebaik yang pertama, tetapi juga mendorong kekuatan mentalnya selangkah lebih dekat ke kesempurnaan. Semakin kuat kekuatan mental, semakin baik efek nutrisi pada kesadaran spiritual. Ini yang paling dia butuhkan. Dalam sekejap, 2 minggu lagi berlalu. Hari itu, di malam hari, Tang San, yang telah menyelesaikan tugas pembersihan sehari, akan kembali berteman dengan Mao. Saya melihat Mei Gongzi berjalan keluar dari arah gedung pengajaran utama. Frekuensi melihatnya relatif normal baru-baru ini, dan saya selalu melihatnya sekali dalam 2 atau 3 hari, tetapi Mei Gongzi tidak pernah berbicara dengannya lagi, dan tidak pernah mencarinya, seolah-olah dia sedang memperlakukan orang asing. Tang San tidak merasa tidak nyaman tentang ini. Dia mengerti bahwa ini karena Tuan Muda Mei tidak ingin dekat dengannya, agar tidak menimbulkan masalah baginya. Ingin dia tumbuh dengan tenang. Dan saat dia melihat Mei Gongzi hari ini, dia menemukan bahwa Mei Gongzi sedang memegang secangkir teh susu di tangannya. "Apakah Anda akhirnya akan melanjutkan?" Tang San diam-diam menyingkirkan sapu, mempercepat langkahnya, dan kembali ke gubuk pekerja sekolah. Mei Gongzi mengambil teh susu dari gerbang Universitas Kerry, berdiri di samping di luar gerbang, diam-diam meminum teh susu di tangannya, dan melihat sekeliling dengan sengaja atau tidak sengaja. Sudah hampir 20 hari sejak insiden terakhir. Beruang King Kong yang dia bunuh adalah putra tertua dari Raja Iblis Beruang King Kong kontemporer. Raja Iblis Beruang King Kong sangat marah setelah mengetahuinya, dan kembali ke kota Kerry selama beberapa hari, mencari pembunuhnya. Dari luka di tubuh putra sulung Raja Kong Beruang Raja Iblis itu, bekas cakar harimau bisa dibedakan. Dengan kekuatan pertahanan King Kong Bear, jumlah monster harimau yang dapat menembus pertahanan tubuh King Kong secara alami tidak banyak. Ada juga luka di punggung yang dirusak oleh senjata, dan racun masuk ke dalam tubuh, yang merupakan luka fatal lainnya. Itu jelas diserang. Putra Raja Beruang terbunuh di rumah. Insiden ini juga membuat marah semua bangsawan di kota Kerry. Dalam 20 hari terakhir, kota Kerry memang telah melakukan serangkaian penggerebekan. Monster harimau dan bangsawan telah didorong ke garis depan. Keluarga Tiger Demon tidak memiliki cabang yang kuat di Kerry City, dan Tiger Demon adalah klan teratas di antara seluruh keluarga monster. Harimau adalah raja binatang buas, dan ini tidak pernah berubah. Insiden ini bahkan membuat Huang Jinhu khawatir, patriark klan iblis harimau yang jauh di kota utama lain, dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Hasil penyelidikan menyeluruh secara alami tidak membuahkan hasil. Jika Tang San mengetahui informasi tingkat atas dari klan monster ini, maka dia pasti akan dapat menilai bahwa perubahan iblis lainnya dari Mei Gongzi adalah milik iblis harimau. Bab 224, Negosiasikan Rencana. Maju, hutan di sebelah kanan. Pada saat ini, sebuah suara kecil datang dari telinga Mei Gongzi. Dengan gerakan di dalam hatinya, dia masuk dengan teh susu Yian. Di hutan, Sura berpakaian hitam berdiri di sana, mengawasinya diam-diam. Ini benar-benar datang. Ada sedikit rasa ingin tahu di hati Mei Gongzi, bagaimana dia melihat bahwa dia ada di sana dengan teh susu. Atau apakah dia datang setiap malam? Pergi ke hotel kecilmu dan bicara. Ayo pergi secara terpisah. Sura tidak banyak bertanya, berbalik untuk melemparkan Leopard Flash, dan menghilang dengan cepat. Mei Gongzi melihat ke belakang dia pergi, berhenti sejenak, lalu kembali ke jalan utama, dan berjalan pergi dengan cepat. Ketika dia datang ke pintu masuk hotel kecil di sebelah Kerry Plaza, dia berjalan keluar dari sosok Sura di sudut gelap di sisi hotel. Sura tidak berbicara,
dan mengikutinya ke hotel. Berjalan ke ruangan tempat Mei Gongzi membawa Tang San ke kamar terakhir kali, dan menutup pintu. Kamu mengikutiku. Mata Mei Gongzi tiba-tiba menjadi tajam. Kamu tidak pernah mempercayaiku. Sura bertanya sebaliknya. Matanya saling berhadapan, dan putra cantik itu sedikit mengernyit. Dilihat dari tindakan Shuro sebelumnya, dia memang membantunya, tapi apa tujuan orang asing seperti itu? Jika bukan karena dia manusia, Mei Gongzi pasti sudah melakukan sesuatu padanya sejak lama, terutama ketika dia menemukan rahasianya terakhir kali. Shuro berkata, aksi apa kali ini? Mei Gongzi menarik napas dalam-dalam, menekan keraguan di dalam hatinya, target, Patriark Klan Serigala Angin. Bunuh. Puncak tingkat ke-9. Tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di Klan Serigala Angin, Anda dapat mengonfirmasi. Petik 2. Suku Serigala Angin. Mendengar nama ini, hati Sura tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar sedikit. Bagaimanapun juga, ini adalah klan monster tempat dia berasal. Bagi suku Serigala Angin, dia penuh dengan kebencian. Ibu kandungnya di dunia ini meninggal di tangan suku Serigala Angin. Saat itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suku Serigala Angin adalah tempat dia akan pergi cepat atau lambat. Pengorbanan di kota kecil suku Serigala Angin ada dalam daftar pembunuhannya. Oke, apakah ada petanya? Tanya Sura. Ya, putra cantik itu mengeluarkan gulungan peta kulit dan menyebarkannya di atas meja. Kediaman suku Serigala Angin ada di dekat sini. Suku Serigala Angin tidak memiliki pembangkit tenaga tingkat dewa lain selain Penatua Agung yang ditempatkan di istana leluhur. Dalam beberapa tahun terakhir, suku ini sering bentrok dengan suku Macan Tutul Kilat dan menetapkan tujuan sebagai mereka tidak mudah untuk mengungkapkan identitas mereka. Sura melihat peta, dan putra cantik itu berkata, lusa adalah upacara pengorbanan tahunan suku Serigala Angin. Suku ini secara khusus mengorbankan budak manusia kita dengan darah untuk menyembah leluhur mereka. Upacara akan diadakan di altar di belakang rumah leluhur mereka. Patriark dan banyak angin, para pemimpin klan Serigala semua akan datang untuk berpartisipasi. Pada saat itu adalah waktu ketika rumah leluhur klan Serigala Angin memiliki penghuni paling kuat. Tetapi menurut Serigala Angin kebiasaan klan, setelah pengorbanan, akan ada perayaan dan karnaval. Saya ingin bertindak di malam hari, setelah karnaval mereka. Petik 2. Sura melihat peta, mengangguk, dan berkata, itu ide yang bagus. Kali ini adalah saat mereka paling santai, dan ada banyak orang kuat. Apakah kamu yakin? Putra cantik itu berkata, saya pandai mengintai, dan itu tidak mudah ditemukan. Cari peluang yang tepat, kena pukulan, dan segera lari. Hanya itu, mulut Sura berkedut. Kalau tidak, Mei Gongzi menatapnya. Dia benar-benar melakukan ini terakhir kali, dan itu memang berhasil. Tentu saja, ada kontrol tambahan Sura, tetapi dia tidak mengetahuinya saat itu, dan dia yakin akan berhasil. Sura berkata, hal pertama yang harus kita lakukan untuk membunuh hal semacam ini adalah kata rahasia. Tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, itu tidak dapat ditemukan oleh pihak lain setelah selesai. Seperti terakhir kali Anda menyerang Raja. Pemimpin beruang Kong, biarkan dia mengaum. Jika kita memiliki masalah nanti, jika tidak, kita dapat menyelesaikan pembunuhan tanpa menyadarinya. Jika kita dengan tenang menghancurkan semua jejak dan kemudian melarikan diri, akan lebih sulit untuk memberikan petunjuk kepada pihak lain. Petik 2. Bagaimana mungkin? Mei Gongzi sedikit mengernyit. Sudut mulut Sura berkedut, tentu saja, dia masih seorang gadis kecil. Apa yang kamu bicarakan? Mei Gongzi langsung mengangkat alisnya dan matanya yang indah melebar. Ahem, tidak ada, maksudku, aku punya cara yang lebih baik, apakah kamu ingin mendengarkannya? Sura buru-buru berkata, kamu bilang, anak cantik berkata ringan. Shuro berkata, perjamuan selalu harus makan dan minum. Kita bisa mulai dengan makanan dan minuman mereka. Jika mereka mengantuk setelah makan dan minum, bukankah mudah untuk bertindak lagi? Apakah kamu berbicara tentang keracunan? Tuan Muda Mei terkejut sejenak, bagaimana ini mungkin? Kekuatan monster yang kuat itu sendiri sangat tahan terhadap racun, dan tidak mungkin diracuni. Itu racun biasa, yang kita pakai, tidak biasa, kata Sura dengan tenang. Entah kenapa, setelah mendengar kata-katanya, ada rasa dingin di hatiku. Apa yang tidak biasa? Mei Gongzi bertanya. Shuro berkata, mengapa kita tidak bertaruh? Jika saya berhasil kali ini,
maka Anda akan mempercayai saya di masa depan dan tidak selalu waspada terhadap saya. Bagaimana? Ini juga nama saya. Apa maksudmu dengan voting? Mei Gongzi bertanya dengan curiga. Memilih nama berarti semua orang melakukan hal buruk bersama-sama, dan aku mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang buruk. Bahkan jika kamu terikat pada kereta, kamu setara dengan meraih peganganku. Aku tidak melakukan hal buruk. Mei Gongzi berkata dengan dingin. Yah, tidak ada yang buruk. Tapi kami selalu mitra yang bertindak bersama. Kita perlu saling percaya. Anda memperlakukan saya seolah-olah saya ingin memenangkan kepercayaan dengan Anda. Shuro sedikit tidak berdaya, dia bisa merasakan kewaspadaan dari Mei Gongzi ke arahnya. Ini tidak sebagus memiliki tubuh aslinya di depannya. Ketika Mei Gongzi menghadapi Tang San, dia agak santai. Lalu bagaimana kamu berencana untuk bertindak secara khusus? Mei Gongzi bertanya. Shuro berkata, racunnya ada di dalam anggur. Anggur memiliki rasa yang kuat, yang dapat dengan mudah menutupi rasa racun. Bahan pelepas lambat ditambahkan ke racun sehingga mereka hanya bisa terkonsentrasi setelah banyak minum, dan efeknya tahan lama. Anda tidak bisa langsung menggunakan racun mematikan itu. Racun jenis ini mudah ditemukan setelah masuk ke dalam tubuh. Saya akan menggunakan beberapa obat untuk membuat mereka mengantuk. Setelah mereka semua mengantuk, kami akan bertindak lagi. Pada saat itu, bunuh siapapun yang ingin kamu bunuh. Mei Gongzi menatapnya dengan mata berkobar. Kalau begitu coba metodemu. Shuro berkata, jika Anda berhasil kali ini, Anda bisa kurang siap untuk saya di masa depan. Saya akan menggunakan tindakan saya untuk membuktikan kepada Anda bahwa saya adalah mitra yang dapat diandalkan. Ya, Mei Gongzi menjawab dengan lemah. Shuro berkata, saya pergi dulu, saya akan kembali ke rencana secara detail, dan meminjamkan peta terlebih dahulu. Sore berikutnya, kita akan bertemu di sini lagi. Mulai aksi sebelum malam datang. Bagus. Sura menyingkirkan peta dan pergi dengan cepat. Mei Gongzi sendiri duduk di kamar untuk sementara waktu, memikirkan proses pria misterius ini berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Baginya, Sura telah menjadi lebih misterius sekarang, dengan berbagai kemampuan garis keturunan Dewa Iblis, dan mereka dapat menggunakannya secara bebas. Dia bahkan tidak dapat melihat apa kekuatan spesifik Sura, karena dia tidak pernah bertarung dengan seluruh kekuatannya, tetapi itu memberinya rasa bahaya. Lebih penting lagi, crossbow Dewa Zuge yang diberikan Sura sebelumnya sangat mudah digunakan. Lingkaran sihir yang tertulis di dalamnya sangat rumit. Dia telah mencoba mengukirnya kembali, tetapi gagal. Tanpa Zuge God Crossbow, dia tidak akan bisa membunuh King Kong Bear terakhir kali. Dan hari ini dia berkata bahwa dia masih bisa membuat racun, jadi apa yang dia tidak bisa? Dari nada suara Sura yang agak tak berdaya, aku bisa merasakan bahwa dia tampaknya benar-benar polos terhadap dirinya sendiri. Dan saya juga tahu beberapa hal saya sendiri. Apakah itu dikirim oleh puncak organisasi penebusan? Sebagai manusia, hanya ini yang bisa menjelaskan dengan jelas. Tetapi dia tidak mengakui bahwa dia adalah anggota organisasi penebusan, yang sangat aneh. Bab 225, Xiao Mei is strong. Mei Gongzi menatap pria di depannya, tidak peduli apa. Jika Sura benar-benar bisa menjadi penolong yang baik untuk dirinya sendiri, maka rencananya akan jauh lebih mudah untuk dieksekusi. Baru-baru ini, tingkat kultivasinya juga mengalami kemacetan. Setelah menembus langkah ke-7 dan menyelesaikan perubahan kualitatif, wilayahnya mulai terpengaruh oleh batasan konsentrasi garis keturunan, yang jelas tidak secepat kultivasi sebelumnya. Ini masih terjadi ketika dia mendapat banyak dukungan dari surga, bakat, dan bumi. Berjalan keluar dari hotel kecil, dia berjalan menuju toko teh susu di Kerry Plaza. Tidak banyak pelanggan di toko teh susu saat ini, dan Su Qin sibuk. Melihatnya, mata Mei Gongzi tiba-tiba melembut, dan dia berteriak dengan sentuhan kesedihan. Kembalilah, cepat masuk. Su Qin memberi isyarat padanya. Mei Gongzi berjalan ke toko dari samping dan mengambil secangkir teh susu untuk diminum, tetapi Su Qin mengambilnya, minum teh susu lebih sedikit. Minum terlalu banyak tidak baik untuk kesehatanmu. Di depan ibunya, anak cantik itu terlihat sangat berkelakuan baik, di mana ada bau pembunuh malam. Di mana Xiaoling? Apa kamu sudah istirahat? Tanya Mei Gongzi. Yah, aku tidak terlalu sibuk akhir-akhir ini, jadi aku membiarkannya beristirahat, kata Su Qin sambil tersenyum. Orang itu benar-benar muncul, Mei Gongzi berkata dengan lembut.
Sura, sebuah cahaya melintas di mata Sukin. Ya, Mei Gongzi mengangguk, dan membisikkan situasi sebelumnya. Sukin menyipitkan matanya, apakah menurutmu dia bisa dipercaya? Mei Gongzi berkata, setidaknya sejauh ini, dia telah membantu saya, dan dia juga berharap saya dapat mempercayainya. Saya telah meminta informasi orang ini kepada tingkat atas, dan belum mendapat jawaban. Terakhir kali wali kota mengatakan dia bisa dipercaya. Kata Sukin, ya, itu yang dikatakan wali kota, kalau tidak aku akan berurusan dengannya sejak lama. Bu, baru-baru ini kultivasiku mandek, dan kecepatan peningkatanku melambat secara signifikan. Apa yang harus aku lakukan? Mei Gongzi sedikit mengernyit. Sukinru berkata, ini normal. Setelah kultivasi mencapai tingkat ke-7, tidak peduli apa garis keturunannya, itu akan melambat. Terlebih lagi, kamu masih memiliki garis keturunan ganda. Itu normal untuk melambat. Apakah Wang Qing telah mencari? Untukmu baru-baru ini, yah, saya telah bersama saya 2 kali dan bertanya tentang kemajuan saya. Dia tampak sedikit gugup tentang pelelangan terakhir. Saya khawatir dia tidak akan melepaskannya. Terutama Kaisar baru. Sukin berkata dengan sungguh-sungguh, ini kemungkinan akan menjadi krisis besar yang akan kita hadapi. Tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan peluang. Anda harus melanjutkan sesuai dengan rencana terlebih dahulu. Kali ini saya akan membantu Anda melihat ini. Shuro, lihat apakah dia benar-benar bisa percaya. Bagus. Putra cantik itu mengangguk. Sukin mengulurkan tangannya untuk menariknya ke dalam pelukannya, menghela nafas pelan, dan berkata, kamu belum berusia 14 tahun, tetapi kamu telah membawa terlalu banyak dan terlalu banyak barang. Tapi, anakku, di dunia ini, itu fundamental tidak ada tempat bagi manusia kita untuk hidup jika kita tidak berjuang dan berjuang keras. Kita hanya bisa menjadi budak. Anda adalah harapan seluruh umat manusia, jadi Anda hanya bisa menanggung beban berat ini. Ibu akan selalu berada di sisimu, selalu menjagamu. Bu, saya mengerti. Jangan khawatir tentang saya, Xiao Mei sangat kuat. Mei Gongzi mengangkat kepalanya dan menatap ibunya, tersenyum seperti bunga. Melihat senyum putrinya, mata Sukin sedikit merah. Sura tidak kembali ke Akademi Keri, tetapi berubah kembali ke Tang San di tengah jalan, dan langsung kembali ke Akademi Penebusan. Suku Serigala Angin, tempat yang menyimpan kenangan mendalam untuknya, adalah rumah leluhur suku Serigala Angin. Saya tidak tahu apakah pendeta tua di kota itu ada di rumah leluhur, jika ya, itu yang terbaik. Dapat dikatakan bahwa semua emosi negatifnya terhadap klan monster awalnya berasal dari klan Serigala Angin. Sebagai pendiri Sekte Tang di kehidupan sebelumnya, selain senjata tersembunyi dan banyak daya tarik, Sekte Tang adalah yang terbaik dalam hal racun. Setelah datang ke dunia ini, terutama di toko-toko Kericol Lege, Tang San memiliki wawasan tentang banyak tanaman spiritual langka dan pada dasarnya menguasai karakteristik mereka. Tumbuhan dan racun di dunia ini secara alami berbeda dari kehidupan sebelumnya, tetapi banyak prinsip yang sama. Baginya, ahli racun yang hebat, tidak mungkin lebih mudah untuk memformulasi racun. Itu bahkan lebih mudah daripada mengukir lingkaran sihir, bagaimanapun juga, ini adalah kemampuan terbaiknya. Kembali ke kamarnya dan dengan hati-hati mempelajari peta rumah leluhur klan Serigala Angin, Tang San meninggalkan ruangan lagi dan pergi ke toko kecil di Akademi Penebusan. Sudah waktunya makan malam, dan begitu dia memasuki pintu, Tang San melihatmu duduk di dalam dan mengutak-atik sesuatu. Gurumu. Tang San buru-buru menyapa sambil tersenyum. Hei, siapa ini? Bukankah ini Xiao Tang, orang sibuk kita? Sudah lama aku tidak melihatmu. Katamu dengan marah. Memang, dia tidak banyak melihat Tang San selama periode terakhir, apalagi dia untuk menghadiri kelas. Meskipun wali kota menyambutnya, beberapa guru masih sangat prihatin dengan Tang San. Karena dia dan Wu Bingji bekerja sama, kekuatan Wu Bingji, Dubai, Cheng Zicheng, dan Hometown semuanya meningkat secara signifikan, dan sekarang mereka telah melampaui siswa lain di akademi. Dalam hal ini, beberapa guru sangat penasaran. Bahkan ada yang menduga bahwa dia adalah seorang guru, dan si kecil yang baru saja tiba ini adalah gurunya. Dan pengalaman outing dari Redemption Academy sudah menjadi hal yang biasa, dan efeknya cukup baik, terutama untuk bertahan hidup di alam liar dan pertarungan yang sebenarnya. Gurumu, saya akan membeli sesuatu. Tang San sama sekali tidak peduli dengan sikapmu, dan berjalan masuk sambil tersenyum. Mu menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali,
Dengan sedikit keraguan di matanya, dia menemukan bahwa ki dan darah Tang San berfluktuasi dengan sangat damai, dan dia merasa seperti orang biasa. Tentu saja dia tidak bisa menjadi orang biasa, dan mampu memberi dirinya perasaan seperti itu berarti dia sepertinya tidak bisa melihatnya. Kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Mu berseru dan bertanya. Tang San berkata, urutan ke-6. Sudut mulut Mu berkedut, dia masih ingat bahwa Tang San hanya tier 4 ketika dia pertama kali tiba, berapa lama ini? Apakah sudah tier 6? Sangat cepat. Guru wali kota melakukan pekerjaan dengan baik. Tang San tersenyum. Kalau begitu kita tidak bisa mengajar dengan baik. Mu mendengus dingin. Tang San melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, dan berkata, Guru Mu, apakah Anda mengalami hambatan dalam kultivasi Anda baru-baru ini? Sulit untuk memukul masa lalu. Mu tertegun sejenak, bagaimana kamu tahu? Tang San berkata, saya merasa vitalitas dan darah Anda kuat, tetapi ada tanda-tanda penyumbatan di pembuluh darah jantung Anda. Ini tampaknya merupakan dampak yang tidak berhasil pada kemacetan. Anda terluka, ekspresi kejutan di matamu bahkan lebih baik, dia telah berkultivasi ke peringkat ke-7 untuk waktu yang lama, dan telah mencapai puncak ke-7. Saya mencoba untuk mencapai urutan ke-8 belum lama ini, tetapi gagal. Itu memang serangan balik, dan hanya dengan bantuan beberapa guru cedera itu stabil, tidak lagi berani terburu-buru. Tapi bagaimana Tang San melihat ini? Tang San berkata, bisakah saya memberi Anda denyut nadi? Ayo, Mu sendiri adalah karakter yang riang, dan dia tidak peduli, mengulurkan tangan kanannya ke Tang San. Tang San meremas pergelangan tangannya dan diam-diam merasakan fluktuasi ki dan darah di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mendesak seni surga mendalamnya untuk perlahan memasuki tubuhnya, dan melakukan penyelidikan yang lebih halus di sekitar meridiannya. Setelah beberapa saat, Tang San melepaskannya. Mu hanya merasa bahwa setelah energi yang berasal dari tangan Tang San berkeliaran di tubuhnya, itu hangat dan nyaman yang tak terlukiskan, dan bahkan iritasi di depan dadanya berkurang secara signifikan. Terima kasih, sikapmu terhadapnya jelas lebih lembut. Tang San berkata, Gurumu, ketika Anda biasanya berlatih, ketika kekuatan darah mengalir, apakah selalu sulit untuk melewati perut bagian bawah? Mu mengangguk, saya terluka ketika saya masih kecil. Bab 226, Racun. Itu benar, inilah yang menyebabkan ki dan darah Anda menjadi stagnan. Saya telah mengandalkan kultivasi diri untuk meningkatkan sebelumnya, tetapi cedera tersembunyi tidak pernah baik. Pada saat kritis, itu akan menyebabkan ki dan darah Anda diblokir. Anda tidak bisa lagi terus meningkatkan kultivasi Anda. Masalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Apa yang harus aku lakukan? Mu Yunyu tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Tang Sandao, meridian dari luka lama perlu dihangatkan. Efek pemanasan dengan darah atribut api adalah yang terbaik. Ini mengusir dingin dari luka lama dan menghangatkan meridian. Ketika stagnasi ki dan darah stasis di tubuhmu benar-benar teratasi, tidak akan ada masalah. Saya pikir wali kota paling cocok untuk membantu Anda. Mu Yunyu menghela nafas lega dan berkata, begitulah, maka saya akan meminta bantuan wali kota ketika saya berbalik. Bagaimana Anda tahu begitu banyak ketika Anda masih muda? Tang San tersenyum dan berkata, tentu saja guru wali kota mengajari saya. Jika ada sesuatu yang tidak jelas, biarkan guru yang mengurusnya. Gurumu, saya ingin membeli beberapa ramuan. Tang San menjelaskan niatnya. Yah, kamu bisa memilih sendiri. Tang San berjalan ke komisaris, mengambil beberapa ramuan yang sudah dia pikirkan di dalam hatinya, membayar uangnya, mengucapkan selamat tinggal pada Mu Yunyu, kembali ke kamarnya, dan mulai membuat obatnya. Besi halus Tianhuo tidak dapat digunakan untuk memanaskan lebih nyaman. Setelah datang ke dunia ini, Tang San mulai menyiapkan obat dari sekte Tang sebelumnya untuk pertama kalinya. 2 hari datang dalam sekejap. Sepulang sekolah di sore hari, Mei Gongzi datang ke Kerry Plaza lagi. Dia telah membuat segala macam persiapan. Baginya, rencana Shuro hanyalah bagian dari tindakan. Setelah rencana Shuro gagal, dia akan melanjutkan sesuai rencananya sendiri. NS, apakah itu untuk membunuh pemimpin King Kong Bear atau patriark klan Serigala Angin kali ini? Tujuannya ada 2. Salah satunya adalah karena bangsawan lama kota Kerry mendukung ortodoksi ras iblis merak, yang menghalangi rencananya yang paling penting untuk mewarisi Raja Iblis di masa depan, dan yang lainnya adalah monster yang terbunuh secara alami, telah melakukan kejahatan terhadap manusia.
Kultivasi garis keturunan kedua Mei Gongzi membutuhkan akumulasi aura pembunuh. Membunuh yang kuat, terutama pembunuhan tingkat tinggi, adalah yang paling bermanfaat untuk stimulasi garis keturunannya dan membantu meningkatkan kultivasinya. Dia tidak kecewa ketika dia pertama kali datang ke pintu masuk hotel kecil, dia melihat sosok yang dikenalnya di sudut terakhir kali. Keduanya memasuki hotel satu demi satu dan datang ke kamar yang sudah dikenalnya. Sura mengikutinya dan berjalan ke kamar. Ini adalah ketiga kalinya dia datang ke sini. Itu adalah keakraban. Sayang sekali tujuan datang ke sini bukan untuk berkencan. Jika itu kencan, itu akan sangat bagus. Sura mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada putra yang cantik. Apakah kamu siap? Tanya Mei Gongzi. Sura mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kita akan mulai bertindak nanti. Kamu bersembunyi di rumah leluhur. Dia membentangkan peta dan mengkliknya. Ini halaman depan. Apa yang bisa kamu lakukan di sini? Mei Gongzi bertanya dengan bingung. Shuro berkata, jangan lakukan itu, tunggu saja kabar saya. Jika saya memiliki masalah dan membutuhkan Anda untuk merespons, saya akan memberi tahu Anda. Melihat mata Mei Gongzi yang agak tidak percaya, Sura berkata tanpa daya, kamu percaya padaku sekali, dan aku akan membuktikannya dengan tindakan. Oke, Mei Gongzi mengangguk. Sura membuka jendela dan melihat ke langit di luar. Waktu pengorbanan mereka adalah saat matahari terbenam, kan? Waktu pengorbanan dari ras yang sama tidak akan berubah dengan mudah. Ketika matahari terbenam, kita mulai bertindak. Sura menarik napas dalam-dalam dan berkata, langit yang cerah berangsur-angsur menjadi gelap, matahari perlahan terbenam dari barat, matahari terbenam seperti darah. Tampaknya sesuai dengan pengorbanan darah yang akan segera dimulai. Shuro dan putra cantiknya sedikit terdiam. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikan pengorbanan darah, kalau tidak mereka akan ketahuan. Rencananya juga tidak akan dilanjutkan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membalas dendam untuk ras yang sama. Sura mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan dia tidak bisa tidak memikirkan hari itu. Pada hari itu, Guru Wang Yanfeng yang menghalangi pandangannya, sehingga dia tidak melihat saat yang paling kejam. Juga sejak hari itu tujuan keduanya datang ke dunia ini muncul. Ayo pergi, bisik Sura, dan pada saat berikutnya, dia sudah keluar melalui jendela, sosoknya berkedip, dan dia menghilang dari udara. Putra cantik itu melihat sosoknya yang pergi, tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya perak, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ruang lingkup rumah leluhur suku Serigala Angin bahkan lebih besar dari sebelumnya, bagaimanapun, ini adalah tempat inti dari suku Serigala Angin. Shuro memanjat atap halaman depan rumah leluhur dari samping. Di halaman belakang, ada oman biasa dan lolongan serigala dari waktu ke waktu. Tidak ada keraguan bahwa pengorbanan telah dimulai. Mengamati melalui mata langit Lingki, ke arah halaman belakang, ada darah samar yang mekar. Sura berkedip dan bergerak ke dalam dengan bantuan Leopard Flash. Karena merupakan hari penting untuk pemujaan, seluruh rumah leluhur klan Fenglang bisa dikatakan 3 tangga 1 tiang, 5 tangga 1 tiang, dan pertahanannya sangat ketat. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa iblis serigala angin di penjaga ini hampir tidak memiliki basis kultivasi di atas tingkat kelima. Serigala angin berpangkat tinggi semuanya harus berada di halaman belakang saat ini, berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Ini adalah upacara terpenting dari suku serigala angin setiap tahun. Peta rumah leluhur klan serigala angin telah lama terpatri dalam benak Tang San. Menggunakan kilatan macan tutul dan medan, dia diam-diam menyentuh halaman tengah, dan segera datang ke lokasi ruangan. Diam-diam membuka ubin di atas ruangan dan melihat ke bawah. Ruangan itu sibuk, tidak ada pengikut manusia, dan semua pengikut ras iblis babi sibuk di sini. Uap air menguap ke atas dengan bau daging. Ruangan itu besar, dan setidaknya 50 setan babi sibuk pada saat yang sama, tampaknya menyiapkan makanan untuk perayaan setelah pengorbanan. Mata langit yang cerah membuat penglihatan Tang San melewati uap air dan menyapu ke dalam ruangan. Segera, matanya tertuju pada barisan tank besar di sisi barat. Dari fluktuasi elemen yang keluar dari tangki besar ini, dapat dinilai bahwa itu bukan tangki air, tetapi tangki anggur. Selain elemen air di tangki anggur, ada juga elemen api tingkat tertentu, yang merupakan fitur yang sangat khas. Di luar ruangan, ada 2 iblis serigala angin tingkat 4 yang menjaga. Tang San tidak bermaksud masuk melalui pintu depan, tetapi dengan hati-hati menemukan lebih banyak ubin.
Karena uap air yang naik dari panci besar berisi daging di dalam ruangan terhalang, saat itu sudah malam, dan iblis babi di bawah tidak memperhatikan apapun. Tang San menyelinap masuk diam-diam, dan mendarat di balok ruangan dengan diam-diam, menjalankan Qin Long Gong, menyerap tubuhnya, melewati balok, dan mendekati sisi barat toples anggur. Setan babi di bawah sibuk berkeringat deras. Bagi mereka, jika mereka tidak bisa menyiapkan makanan tepat waktu, mungkin besok mereka akan menjadi daging di dalam panci, sehingga mereka tidak berani mengendurkan usaha mereka. Leopard Flash dimulai, Tang San dengan cepat jatuh, meringkuk di sudut, dan berdiri diam. Waktu berlalu sambil menunggu. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap sepenuhnya. Tiba-tiba, pintu kamar didorong tiba-tiba. Perayaan dimulai, ada di anggur dan daging. Di pintu, setan serigala berteriak keras. Oke. Setan babi yang menuju ke ruangan itu buru-buru menjawab. Apa yang tidak mereka ketahui adalah ketika semua mata iblis babi tertarik ke pintu, sebuah sosok melintas dengan cepat di depan tangki anggur di sisi barat. Tang San dengan cepat menuangkan paket obat yang telah dia siapkan ke dalam toples anggur. Hanya ada tutup sederhana pada tangki anggur, yang ditampilkan dengan kekuatan penuh dari kilatan macan tutul. Hanya dalam beberapa detik, lusinan tangki anggur telah dibuang olehnya. Terakhir kali macan tutul melintas, Tang San langsung keluar dari atap dan mendarat di atap ruangan lagi. Kilatan macan tutul berintensitas tinggi terus-menerus membuatnya sedikit bernapas, tetapi tujuannya telah tercapai. Kembalikan ubin dengan hati-hati dan semua jatuh kembali ke tempat asalnya. Tang San merangkak di atas rumah, tatapannya menyapu halaman belakang rumah leluhur. Bab 227, Balas Dendam. Jelas ada fluktuasi berat vitalitas dan darah di sana. Di halaman belakang, sebuah meja besar telah disiapkan, dan pembangkit tenaga listrik dari suku serigala angin berkumpul di sana. Tang San memadatkan napasnya diam-diam, tanpa membuat gerakan apapun. Selanjutnya, masih menunggu. Roh-roh babi buru-buru mengeluarkan panci berisi daging dan mengirimnya ke halaman belakang, diikuti oleh pot-pot berisi roh. Ketika Tang San masih di kota kecil suku serigala angin, dia tahu bahwa hobi terbesar suku ini adalah minum. Itu sebabnya kami memiliki rencana hari ini. Halaman belakang menjadi jelas berisik, sebagai perayaan tahunan terbesar suku serigala angin, hari ini adalah festival penting mereka. Ratusan meja memenuhi halaman belakang yang luas. Di altar tidak jauh, total 36 mayat berlumuran darah, dan darah mengalir dan membasahi garis di permukaan altar, memancarkan atmosfer berdarah yang kuat. Dan aura berdarah ini membuat mata monster serigala angin menghadirkan kecemerlangan yang haus darah. Aku bahkan ingin naik dan menggigit mayat-mayat itu. Di meja utama, yang cukup besar untuk menampung 30 iblis serigala kekar, Raja Serigala Angin yang tinggi dan kekar duduk tegak, memiliki tubuh berbentuk manusia dan kepala serigala besar. Mulai dari dahi, kelompok rambut cian memanjang ke belakang, menunjukkan kemurnian darahnya. Jika Anda dapat berlatih dan menerobos ke tingkat dewa, rambut biru dan biru Raja Serigala Angin akan memiliki lapisan emas ekstra, menunjukkan tingkat darah yang lebih tinggi. Namun, untuk garis keturunan klan serigala seperti klan Serigala Angin, tidak mudah untuk menembus tingkat dewa. Penatua besar klan adalah satu-satunya yang telah bertugas di istana leluhur. Duduk, dan kamu tidak bisa mengendalikan emosimu ketika melihat darah. Apa yang bisa kamu lakukan? Raja Serigala Angin menegur orang-orang klan yang terus-menerus melolong serigala menuju altar. Pembangkit tenaga klan Serigala Angin mereda dan mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Daging panas sudah ada di atas meja, dan hanya daging. Beberapa pembangkit tenaga angin klan serigala tidak sabar untuk mengambil sepotong daging dan menggigitnya. Serigala Angin Raja sedikit mengernyit, dan dia sangat tidak puas dengan situasi ini. Suku Serigala Angin selalu menjadi ras tingkat ketiga, dan itu hanya dapat dianggap sebagai garis keturunan kelas 4. Sejak menjadi Raja Serigala Angin, ia selalu ingin memimpin suku Serigala Angin menjadi lebih kuat, tetapi fondasinya buruk, bahkan suku Flash Leopard gagal menekan, makan dan minum. Feng Langwang melolong serigala, meraih gelas anggur di depannya, dan mengambil seteguk yang tertekan. Di meja tidak jauh dari meja utama, ada sekelompok setan serigala angin yang terlihat sangat tenang dibandingkan dengan pembangkit tenaga klan serigala angin itu. Kebanyakan dari mereka lebih kurus dan memiliki tongkat di tangan mereka, tetapi jubah yang mereka kenakan jauh lebih cantik daripada monster serigala angin biasa. Ini adalah pengorbanan serigala angin di antara suku serigala angin.
Setan serigala angin terutama didasarkan pada dua pembuluh darah serigala perang dan pengorbanan. Di antara mereka, status pengorbanan lebih tinggi daripada serigala perang. Tetapi patriark harus dilayani oleh keluarga serigala perang, dan tetua agung dilayani oleh pengorbanan serigala angin. Hampir sama berlaku untuk setan serigala lainnya. Raja serigala angin secara alami dilahirkan sebagai serigala perang, tetapi itu adalah keberadaan yang langka di antara serigala perang dengan kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga ia dapat mengolah dao pada tingkat puncak ke-9 saat ini, tetapi ia tahu ia ingin menerobos dewa. Lebih sulit dan lebih sulit, kecuali mungkin dengan peluang khusus. Misalnya, mendapatkan darah Raja Serigala Emas, tetapi tidak mudah diucapkan daripada dilakukan. Pertempuran sebelumnya dengan klan Flash Leopard dibatalkan oleh klan Serigala Senior, jika bukan karena pemeliharaan tingkat senior kota Kerry, posisinya sebagai Raja Serigala Angin akan sedikit tidak stabil. Meskipun hatinya penuh dengan kebencian terhadap Flash Leopard, dia tidak berani berbuat lebih banyak. Inilah mengapa suasana hatinya sedang buruk. Pada saat ini, melihat Raja Serigala Angin mulai, iblis serigala di setiap meja segera mulai makan. Bau anggur dan daging menyebar ke seluruh halaman belakang dengan teriakan roh serigala. Setan serigala yang bisa duduk di meja utama semuanya kuat di klan setidaknya peringkat ke-8, dan beberapa dari mereka sudah di peringkat ke-9. Kakak, kapan kita akan melepaskan para bajingan itu lagi? Setan serigala angin yang sangat kokoh duduk di samping Raja Serigala Angin menyesap anggur dan berkata kepada Raja Serigala Angin. Raja Serigala Angin juga menyesap, apa yang kamu lakukan? Klan sudah sangat tidak puas dengan kami. Kamu hanya bisa menahannya dulu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Raja Serigala Angin. Kami tidak dapat melakukannya secara langsung, kami dapat melakukannya secara rahasia. Sama seperti sebelum mereka menyerang desa dan kota kami. Mereka dapat memfitnah kami karena berburu dan membunuh, Flash anak macan tutul. Mengapa kita tidak bisa memberi mereka kedamaian? Beberapa tuduhan. Raja Serigala Angin menoleh, dan berdiri di belakangnya adalah pengorbanan serigala angin. Jika Tang San bisa melihat pemandangan ini, dia pasti akan mengenali siapa pendeta kurban ini. Cahaya ganas berkedip di mata Raja Serigala Angin, dan dia melambaikan tangannya, kamu telah membiarkan kebencian pergi ke kepalamu. Hari apa hari ini? Aku akan membicarakannya nanti. Warna dengki melintas di mata kurban serigala angin, membuka mulutnya, dan berbisik, bukankah itu anakmu? Mata Raja Serigala Angin langsung memerah, dia berdiri tiba-tiba, berbalik dan menendang pengorbanan serigala angin ke tanah, tutup mulutmu dan pergi. Bagaimana ini bisa terjadi pada hari pengorbanan besar? Di meja di mana serigala angin berkorban, salah satu pendeta tertua menghentikan tongkat di tangannya, dan keagungan tak terlihat terpancar darinya, bahkan jauh. Nafas berdarah di altar sepertinya agak mirip. Baru pada saat itulah Raja Serigala Angin berkumpul beberapa menit, lalu duduk kembali di posisinya, dan membanting segelas besar anggur. Kurban serigala angin yang dirobohkan olehnya memanjat dan menyekan noda darah dari sudut mulutnya, lalu berjalan kembali ke mejanya dan duduk diam, tetapi dia tidak bermaksud memindahkan meja. Episode ini tidak mempengaruhi roh monster serigala angin, minum alkohol dan makan daging dalam jumlah besar hampir merupakan tradisi kebanyakan monster. Terutama mencium bau napas berdarah dari altar, itu adalah saat ketika mereka paling tertarik. Langit benar-benar gelap, tetapi halaman belakang bersinar dengan cahaya angin dan batu roh. Potongan besar batu roh angin dikumpulkan, dan lingkaran sihir kasar digunakan untuk merangsang elemen angin di dalam untuk membentuk cahaya biru. Itu membuat halaman belakang terlihat sedikit suram, tetapi juga mengandung unsur angin yang kaya, yang merupakan favorit suku serigala angin. Setelah minum selama 3 putaran, banyak setan serigala angin sudah sedikit mabuk, tetapi masih enggan meletakkan gelas anggur mereka. Alkohol adalah kemewahan bagi sebagian besar ras, mahal, dan tidak selalu tersedia. Anggur pada upacara ritual tahunan secara alami jauh lebih kuat daripada anggur buruk biasa, dan secara alami ada banyak orang yang serakah. Secara bertahap, beberapa klan serigala angin kencang di atas meja telah merangkak di atas meja, mendengkur. Raja Serigala Angin minum banyak minuman, dan di bawah rangsangan alkohol, depresi batinnya juga sedikit berkurang. Tapi rasa pusingnya juga naik. Minum adalah untuk mengejar rasa mabuk. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah menggunakan darah mereka untuk melawan alkohol saat mereka minum. Jika tidak, apa artinya minum? Raja Serigala Angin berdiri,
dan hendak memanggil iblis babi untuk membawakan anggur untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan perasaan berputar datang, menyebabkannya duduk kembali di tempatnya lagi. Itu menggelengkan kepala serigala besar itu dengan kuat, dan sedikit keraguan melintas di matanya, diikuti oleh kewaspadaan. Dengan fisiknya yang kuat, bahkan jika Anda mabuk, Anda tidak akan bisa mengendalikan tubuh Anda begitu banyak. Sesuatu yang salah. Itu segera merangsang kekuatan darah dalam tubuh, mencoba mengeluarkan alkohol, dan pada saat yang sama berteriak, "Tidak, ada masalah." Setan serigala yang tidak mabuk melihat ke arah itu tanpa sadar. Secara relatif, minum di meja kurban Feng Lang lebih terkendali, dan minum lebih sedikit. Mendengar teriakan Raja Feng Lang, para pendeta bangkit satu demi satu. Bab 228, Sura adalah tingkat dewa. Namun, saat mereka mengerahkan kekuatan darah di tubuh mereka dan mencoba untuk melarutkan alkohol, perasaan pusing yang lebih intens langsung menyebar ke seluruh tubuh. Raja Serigala Angin jatuh langsung di atas meja. Dan mereka yang berdiri dan mencoba menghilangkan alkohol, apakah mereka serigala perang atau pengorbanan, semua tampak tercengang, dan jatuh ke tanah di antara rotasi langit dan bumi. Untuk sesaat, suara dengkuran itu luar biasa, dan seluruh halaman belakang rumah leluhur suku Serigala Angin tampaknya diselimuti suasana yang aneh. Satu-satunya yang berdiri adalah kurban Serigala Angin yang ditendang oleh Raja Serigala Angin sebelumnya, karena hanya dia yang tidak minum. Pada saat ini, sesosok tubuh jatuh diam-diam di belakangnya, dan telapak tangan yang kokoh menamparnya secara langsung. Ada ledakan. Serigala Angin jatuh ke depan sambil berteriak. Tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria manusia berpakaian hitam dengan topeng logam di wajahnya. "Kamu, siapa kamu?" Suro melihatnya diam-diam, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu, dan kemudian melihat mayat-mayat di altar di kejauhan, matanya sudah penuh dengan kemarahan dan kebencian. Dia ingin menyelamatkan manusia yang tidak bersalah itu, tetapi dia masih tidak memiliki kemampuan itu. Dia tidak bisa keluar selama pengorbanan, jika tidak, dia hanya akan dikepung oleh banyak pembangkit tenaga angin klan serigala. Dan pengorbanan serigala angin yang telah memerintahkan pembunuhan ibu hidupnya tepat di depannya, meskipun dia bertekad, ada kecenderungan untuk kehilangan kendali atas emosinya saat ini. Mengangkat tangan kanannya, bila angin secara bertahap mengembun dan terbentuk di telapak tangannya, mengembun menjadi cakar yang tajam, dan perlahan meraihnya ke arah pengorbanan serigala angin. Tidak, pengorbanan Feng Lang meraung dengan marah, tetapi ia mendapati bahwa ia tidak dapat bergerak lagi, dan bahkan suaranya mandek dalam sekejap. Pada saat ini, di atas altar di kejauhan, energi yang agak aneh berfluktuasi, dan tirani akan meledak. Tetapi Sura juga mengangkat kepalanya pada saat ini, dan ada cahaya keemasan samar di matanya yang telah memutih. Kehendak yang baru saja muncul dari altar tiba-tiba sepertinya bersentuhan dengan sesuatu yang menakutkan, dan itu runtuh dalam sekejap. Cakar Cian telah ditangkap di leher Wind Wolf Sacrifice, dan bila angin tajam yang terkonsentrasi menembus kulitnya sedikit demi sedikit, memungkinkan darah mengalir. Sura melambai lagi, dan bila angin lain terbang, masih mengembun menjadi cakar yang tajam. Cakar tajam itu perlahan mendarat di dadanya ketika pengorbanan serigala angin benar-benar tidak bisa bergerak, meraih dadanya, dan menggali. Keluar dari hatinya. Vitalitas kuat dari klan monster membuat kurban serigala angin tidak mati untuk pertama kalinya, itu hanya menatap pria di depannya dengan ketakutan. Pada saat ini, sosok perak jatuh dari tidak jauh, hanya untuk melihat pemandangan berdarah ini. Merasakan kedatangannya, cakar elemen angin di depan pengorbanan serigala angin langsung menghilang, menyebabkan tubuh dan jantungnya jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Sura diam-diam meratapi jiwa yang mati di dalam hatinya. "Apa yang kamu lakukan?" Mei Gongzi berteriak dengan suara rendah. Itu belum mabuk, dan masih terjaga, untuk menyingkirkannya. "Aku di tempat pemalsuan," kata Sura ringan. Mei Gongzi dapat dengan jelas merasakan bahwa emosinya tampaknya menjadi sesuatu yang salah. Melihat klan serigala angin yang telah tidur di seluruh halaman belakang, hatinya juga penuh dengan emosi yang mengejutkan. Dia benar-benar meracuni semua pembangkit tenaga angin klan serigala, artinya, bahkan jika mereka membunuh semua klan serigala angin di sini sekarang, tidak ada yang akan tahu. Bahkan penjaga klan serigala angin di halaman depan sedang minum, dan mereka yang mabuk sudah tertidur. Mengamati situasi ini, Mei Gongzi bergegas ke halaman belakang. Sura menoleh padanya dan berkata, "Ayo lakukan." Menunjuk ke Raja Serigala Angin yang jatuh di atas meja.
Mei Gongzi mengeluarkan cakar tajam dengan tangan kanannya, dan satu cakar menembus saraf utama di belakang tulang belakang leher Feng Langwang. Tubuh Raja Serigala Angin berkedut hebat, dan kemudian tetap tidak bergerak. Saraf utama terputus dan lumpuh seketika. Kemudian tenggorokannya tercekat. Tatapan Mei Gongzi kemudian menyapu ke arah pembangkit tenaga angin klan serigala lainnya, dan ketika dia akan terus melakukannya, Sura meraih bahunya. Ayo pergi, semakin sedikit jejak yang tersisa, semakin kecil kemungkinannya untuk terlihat. Mei Gongzi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah altar, dengan bibirnya terkatup rapat, mereka semua adalah manusia, semua manusia. Aku ingin meletakkannya, suara Mei Gongzi sedikit bergetar. Tidak, Sura menggelengkan kepalanya, itu akan mengekspos identitas kita sebagai manusia. Tetapi, tidak, tapi, setelah terungkap bahwa manusialah yang melakukannya, apakah kamu tahu berapa banyak manusia yang akan menderita di bawah pembalasan dan kemarahan ras monster? Kami perlahan akan membalas kebencian mereka. Putra cantik itu menarik napas dalam-dalam, dan dengan keras mematahkan kepala iblis serigala angin yang mengantuk di sampingnya, lalu dia berbalik dan melompat dan pergi dengan cepat. Sura hanya membersihkan jejak dan memastikan bahwa tidak ada aura yang tersisa. Dia menatap altar klan serigala angin lagi, dan kemudian dia bangkit dan dengan cepat meninggalkan rumah leluhur klan serigala angin. Mei Gongzi kembali ke hotel kecil, tetapi dia menemukan bahwa Sura tidak mengikuti. Menunggu 1/4 jam penuh, dan tidak ada tanda-tanda dia. Di luar, tidak ada alarm sama sekali. Jelas, situasi suku serigala angin tidak akan ditemukan untuk sementara waktu. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar. Siapa? Putra cantik itu berdiri dengan waspada. Xiao Mei, ini aku. Suara lembut dan menyenangkan datang dari luar. Mei Gongzi bergegas maju untuk membuka pintu, dan Su Qin masuk dari luar. Di mana dia? Tanya anak cantik itu dengan lembut. Aku mengikutinya sebentar, tapi dia tidak mengikutinya lagi. Dia seharusnya sudah menemukanku sejak lama. Su Qin sedikit mengernyit. Aku menemukanmu. Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Su Qin mengangguk dan berkata, aku akan mengikutimu, dan kemudian mengikutinya ketika kamu pergi. Shuro ini tidak mudah. Saya tidak terlalu dekat, tetapi ketika saya lewat, saya samar-samar melihat fluktuasi elemen angin muncul di tubuhnya, tetapi mungkin juga elemen angin di halaman belakang rumah leluhur serigala angin terlalu kuat. Tapi saya melihat altar rumah leluhur serigala angin. Nafas leluhur serigala dilepaskan, dan sepertinya dia ingin melindungi serigala angin. Meskipun tidak kuat, ada keilahian. Tetapi pada saat itu, saya merasakan keilahian meledak keluar dari Shuro, yang sebenarnya adalah dewa leluhur serigala. Seks ditakuti. Meskipun itu bukan leluhur serigala yang sebenarnya, tetapi hanya secercah kesadaran dari jiwa yang tersisa, naluri tidak mungkin salah. Putra cantik itu berkata dengan terkejut, maksudmu, Sura adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Aku tidak tahu, mungkin saja, atau mungkin tidak. Dari sudut pandang nafas, tidak. Tapi keilahian tidak bisa dipalsukan. Itu masih dewa tingkat tinggi. Karena alasan inilah bahwa dia akan menemukan saya. Saya tidak mengikuti saya lagi, ketika dia pergi, dia memberi petunjuk ke arah saya, dan saya berhenti untuk keselamatan. Ada juga racun yang dia berikan. Aku minum sedikit, tapi aku tidak bisa merasakan racun di dalamnya. Dengan mengamati roh serigala dari suku serigala angin, mereka tidak merespon saat pertama kali meminumnya, tapi setelah beberapa saat, waktu tertentu mulai menyerang. Dan semakin banyak kekuatan aliran darah, semakin cepat efek serangannya. Sangat kuat, sepertinya saya harus pergi ke wali kota Zhang untuk meminta kejelasan. Identitas Shuro ini tidak sederhana. Bu, jangan tanya lagi, kata Mei Gongzi tiba-tiba. Hah, Su Qin memandang putrinya. Mei Gongzi berkata, saya berjanji kepadanya bahwa setelah membantu saya membunuh monster serigala kali ini, saya akan mempercayainya. Saya ingin berbicara, selain itu, saya bisa merasakan kebenciannya yang mendalam terhadap klan monster. Baru saja, dia membunuh ketika Wind Wolf mengorbankan pengorbanannya, emosinya jelas salah. Dia adalah manusia dan berbagi tujuan yang sama dengan kita. Saya pikir itu cukup. Apakah dia setingkat dewa atau tidak, penting untuk berada di pihak kita. Dia memakai topeng, hanya tidak ingin mengungkapkan identitas Anda. Su Qin berkata, tapi dia tahu terlalu banyak tentang situasimu. Aku tidak khawatir.
Mei Gongzi berkata, jika dia ingin melawan saya, dia akan melakukannya sejak lama. Bab 229, ingin mahir dalam membaca putih. Su Qin berkata, kalau begitu amati lagi. Anda bisa pergi sekarang selagi masalahnya belum bergejolak, dan kembali ke Universitas Kerry. Itu tempat teraman. Jika Shuro ini menghubungi Anda lagi nanti, beritahu saya. Jika Anda memiliki kesempatan, cobalah untuk berkomunikasi dengannya. Bagus. Putra cantik itu tidak berani menunda, karena terlalu dekat dengan rumah leluhur klan Serigala Angin. Semakin awal dia pergi, semakin sulit untuk menunjukkan kakinya. Sura diam-diam tenggelam ke dalam pegunungan Kerry. Dia tidak langsung kembali ke Akademi Penebusan karena dia merasakan nafas menguntit. Dia tidak tahu siapa itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa pihak lain mengikuti Mei Gongzi. Seharusnya keberadaan Mei Gongzi, dan kemungkinan besar itu juga milik organisasi penebusan. Dia menunjukkan sedikit napas kesadaran ilahi, dan kemudian melaju pergi. Napas pihak lain dengan cepat menghilang, dan dia tidak terus mengikuti. Namun terlepas dari ini, untuk berhati-hati, dia memilih untuk memasuki pegunungan Kerry dan juga pergi untuk memberi tahu wali kotanya. Salah satunya adalah berdiskusi dengan guru bagaimana menjawab jika Mei Gongzi bertanya tentang identitasnya, dan yang lainnya, meminta guru wali kota untuk kembali ke Akademi Penebusan untuk membantu Mu Yunyu mendapatkan perawatan. Setiap kali dia berjalan, Sura berhenti diam-diam untuk merasakan apakah ada pelacakan. Dengan kekuatan mental tingkat 9 saat ini ditambah sedikit kesadaran ilahi, dan pandangan jauh ke depan tentang bahaya Lingki Tianyan, bahkan tingkat dewa yang kuat, sulit untuk melacaknya tanpa ditemukan. Setelah hampir 10 konfirmasi bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia datang ke kolam tempat kayu emas ditanam. Vitalitas langit dan bumi menjadi lebih kuat lagi, dan permukaan kayu emas tampaknya tidak banyak berubah, lagi pula, waktunya masih singkat. Tang San, yang mengubah penampilannya, membangunkan wali kota Zhang dalam meditasi. Mengapa kamu datang ke sini di tengah malam? Zhang Haoxuan menatapnya dengan curiga. Tang San tidak menyembunyikan apapun darinya, menggunakan dirinya sebagai sura untuk diam-diam membantu Tuan Muda Mei membunuh pembangkit tenaga klan monster. Nakal, siapa yang memintamu untuk berpartisipasi? Zhang Haoxuan berkata dengan marah setelah mendengar kata-katanya. Saya khawatir dia akan ditemukan jika dia meninggalkan ekor tangannya, kata Tang San. Zhang Haoxuan mengerutkan kening, apakah itu Anda atau dia? Untuk organisasi, untuk seluruh umat manusia, itu adalah harapan masa depan. Dia memiliki misinya, dan Anda juga memiliki misi Anda, tahukah Anda? Hiduplah dengan baik, ini yang paling hal yang penting bagimu. Bagaimana jika itu terungkap? Bagaimana jika kamu bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa? Tang San berkata, saya merasa bahwa Tuan Muda Mei diam-diam melindunginya dan mengikuti saya untuk sementara waktu. Tampaknya tingkat dewa, tapi kemudian dia tidak mengikuti saya lagi. Bukankah itu biru lain penebusan level dari pihak kota Kerry kita? Zhang Haoxuan memandangnya dalam-dalam, kamu terlalu pintar. Tapi, jangan pintar dan disalahartikan dengan kepintaran, mengerti. Yang paling rentan gagal adalah ketika kamu ada di pikiranmu. Tang San tersenyum pahit, saya mengerti. Guru, jika penebusan tingkat biru bertanya kepada saya akan merepotkan Anda untuk menutupi saya. Zhang Haoxuan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu masih muda. Kamu masih tidak bisa tidak mengekspos kemampuanmu. Kamu tidak hanya harus menutupi, tetapi kamu harus menutupi dengan cukup baik. Itu juga untuk menyalahkanku, kamu biasanya berperilaku terlalu dewasa, saya pikir Anda akan menunjukkan kemampuan Anda di depan Mei Gongzi. Bagaimana jika dia ingin melaporkan masalah Anda ke organisasi? Organisasi diatur untuk menemukan saya untuk verifikasi, apa yang harus kita lakukan? Kamu memikirkannya, Tang San berkata dengan serius, saya pikir Mei Gongzi adalah orang yang dapat dipercaya. Saya juga dapat menebak bahwa tujuannya adalah penguasa kota Kerry. Semua yang dia lakukan sekarang harus menuju tugas yang paling penting ini dengan keras. Saya hanya ingin untuk membantunya. Zhang Haoxuan terdiam lagi, kali ini sedikit lebih lama. Tang San juga tidak mengganggunya, dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya, dia juga membutuhkan seorang pembantu. Rekan satu tim di Akademi Penebusan masih terlalu muda untuknya, dan kemampuan mereka juga tidak mencukupi. Bantuan guru wali kota sangat penting baginya pada tahap ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini.
Aku akan menjelaskannya pada Blue Great Redemption. Namun, kamu harus meyakinkanku bahwa bagaimanapun juga, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Dalam pikiranku, kepentinganmu bahkan dalam keindahan di atas, mengerti? Zhang Haoxuan berkata dengan suara yang dalam. Tang San secara alami mengerti apa yang dia maksud, tetapi dalam pikirannya, yang paling penting adalah putra yang cantik. Dua serangan terakhir seharusnya menarik perhatian Carry City. Saya juga akan membujuk mereka untuk berhenti melakukan apapun untuk saat ini. Anda harus tetap tenang dan tetap di sini di akademi. Ini adalah hal terpenting bagi Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda kultivasi. Oke, Tang San berkata tentang Mu Yunyu lagi, dan Zhang Haoxuan membangunkan Hong Yi yang bermeditasi dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin kembali dengan Tang San sehingga mereka bisa tinggal di sini. Keduanya kembali ke Akademi Penebusan semalam. Semuanya tampak kembali ke jalurnya. Akademi Carry seperti surga, Tang San hanya samar-samar mendengar di akademi bahwa beberapa siswa telah membahas tentang serangan dan pembunuhan Raja Serigala Angin. Mei Gongzi juga kembali untuk menghadiri kelas seperti biasa, sebagai Xiao Tang, sebagai penyapu, berapa kali dia melihat Mei Gongzi juga meningkat secara signifikan dalam beberapa hari ke depan. Bagaimana Zhang Haoxuan menjelaskan kepada Tang San, penebusan tingkat biru lainnya, tidak tahu. Tapi semuanya tampak menjadi stabil. Sampai seminggu kemudian, Tang San, yang sedang menyapu lantai di alun-alun di depan gedung pengajaran utama, tiba-tiba melihat Mao Tua bergegas ke arahnya. Dari jauh, Tuan Mao melambai padanya. Tang San bergegas mendekat, "Lao Mao, ada apa? Jangan khawatir, cepat, kembalilah ke kota." Wali kota mengirim surat kepada seseorang, mengatakan bahwa dia sedang mencarimu, kata Tuan Mao terengah-engah. Masalah mendesak, hati Tang San menegang, tidak berani mengabaikan, dan mengucapkan selamat tinggal pada Mao Tua, meninggalkan Universitas Carry dan langsung menuju kota perguruan tinggi. Apa masalahnya? Mungkinkah Akademi Penebusan ditemukan oleh pejabat kota Carry? Begitu dia memasuki kota perguruan tinggi, dia melihat Zhang Haoxuan yang sedang menunggu di sana dengan cemas. Dan kata-kata Zhang Haoxuan segera menenangkan emosinya. "Ikuti aku akan menerobos." Tapi sepertinya ada masalah. Membaca saudara Bai akan menembus tahap kelima mata rubah. Tang San tidak banyak bertanya, dan segera mengikuti Zhang Haoxuan ke Akademi Penebusan. Begitu dia mendekati akademi, Tang San jelas merasakan sedikit perubahan mental di antara alisnya, seolah ada sesuatu yang menariknya. Ketika mereka datang ke ruangan putih, Tang San dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Membaca Bai duduk bersila di tanah, seluruh tubuhnya gemetar terus-menerus, berkeringat seperti sirup, dan pakaiannya basah kuyup. Fluktuasi mental sangat keras dan tidak stabil. Di sisinya, beberapa guru ada di sana. Siru duduk di belakangnya, menekan tangan kanannya di rompinya, perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan garis keturunannya ke dalam tubuh. Kekuatan mental tidak dapat diganggu begitu saja, jika tidak maka akan dengan mudah menimbulkan masalah besar. Fluktuasi garis keturunan membaca Bai. Membaca mata Bai terbuka, dan cahaya putih terus mengalir keluar dari mata, fluktuasi yang sangat tidak stabil, yang tampaknya menarik udara di sekitarnya. Vitalitas langit dan bumi di sekitar ruangan diaduk dengan sangat keras, tetapi itu tidak menyuntikkan ke dalam tubuhnya. Mu Enxing dan Mu Yunyu keduanya tampak gugup. Guan Longjiang mondar-mandir, namun dalam menghadapi situasi ini, mereka tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat bahwa wali kota membawa Tang San, Guan Longjiang bergegas maju dan berkata dengan suara rendah kepada Zhang Haoxuan, situasinya tidak terlalu baik. Kekuatan mentalnya sangat tidak stabil. Anak ini agak terlalu terburu-buru. Dia seharusnya tidak makan buah siang begitu cepat. Rasanya seperti sang tampaknya telah menemui hambatan. Kekuatan mentalnya terlalu kuat dan dia ingin memaksakan dampak, tetapi kerusuhan garis keturunan dan kekuatan mental tampaknya beresonansi, dan sekarang dia sedikit tak tertahankan. Apa yang harus saya lakukan? Bab 230, Terobosan Tambahan. Zhang Haoxuan tanpa sadar menoleh untuk melihat Tang San di sampingnya. Tang San juga meliriknya, lalu mengangguk dengan lembut. Zhang Haoxuan segera berkata, "Jadi, tidak ada gunanya bagi kalian semua untuk berada di sini. Hanya bisa cemas bersama. Ayo keluar dulu, dan cukup bagi Siru untuk berada di sini untuk membantunya. Jika ada berita untuk Tang San untuk diteruskan, kami juga akan membahasnya. Ambil tindakan balasan."
Guan Longjiang melirik Tang San dengan beberapa keraguan, tapi Zhang Haoxuan sudah membawanya keluar. Mu Enxing dan Mu Yunyu juga buru-buru mengikuti. Wajah Mu Yunyu memerah, tidak hanya tubuhnya yang membaik, tetapi dia akhirnya mencapai tingkat ke-8, dan auranya sangat meningkat. Melihat mereka keluar, Tang San datang ke sisi Dubai, diam-diam merasakan perubahannya. Dia sendiri memiliki mata spiritual, dan dia sangat tertarik pada persepsi transportasi udara, persepsi unsur, dan persepsi spiritual. Qi dan darah di tubuh Dubai terus-menerus melonjak, itu adalah agitasi darah, dan darahnya mengalami beberapa perubahan yang sangat aneh. Perubahan ini tampaknya bahwa kekuatan garis keturunan berubah ke arah kekuatan spiritual, tetapi kekuatan spiritual di lautan rohnya agak surplus, dan kelebihan kekuatan spiritual melarikan diri dan bertentangan dengan kekuatan spiritual yang lahir dalam garis darah. Ini membawa rasa sakit yang luar biasa bagi Baidu. Menemukan ini, Tang San samar-samar memahami sesuatu. Guru Siru, tolong berhenti, kata Tang San lembut kepada Siru. Hah? Siru membuka matanya dan menatap Tang San, yang berada di dekatnya, dengan ekspresi keraguan di wajahnya. Tang San berbisik, Guru Siru, menurut Anda apakah tampaknya ada dua kekuatan mental untuk saudara Bai? Dua jenis. Siru berkata dengan heran, bagaimana kekuatan mental seseorang bisa memiliki dua jenis, hanya dibagi menjadi dua bagian. Mereka, ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti, dan warna aneh muncul di matanya. Karena setelah bentuk tubuh Tang San, dia dengan sengaja mendesak indera spiritualnya untuk merasakannya, dan benar-benar menemukan bahwa ada perbedaan antara kekuatan spiritual yang lahir dalam membaca garis darah putih dan kekuatan spiritual di lautan roh. Kekuatan mental cair di lautan roh stabil dan besar, dan kekuatan spiritual yang lahir dari garis keturunannya memiliki perasaan yang agak kabur. Apa yang telah dilakukan Siru sebelumnya adalah menstabilkan keadaan fisik Baidu, menjaga garis keturunannya tetap stabil, dan mengendalikan kekuatan spiritual yang lahir dari garis keturunan, dan mencegah mereka memiliki dampak yang terlalu kuat pada lautan spiritual Baidu, kontak dengan lautan roh. Sepertinya ada perbedaan yang nyata, kata Siru terkejut. Apa yang harus saya lakukan? Dia menjadi terlalu istimewa hari ini rubah, dan tidak ada pengalaman untuk diikuti. Anak ini terlalu tergesa-gesa, dan setelah makan buah matahari ungu, kekuatan mentalnya meningkat terlalu cepat, yang menyebabkan kekuatan darah di tubuh menjadi juga kerusuhan diikuti. Tang Sandao, mengapa Anda tidak mencoba membuat mereka berkomunikasi sepenuhnya? Saya pikir mungkin kedua kekuatan mentalnya terintegrasi penuh untuk menyelesaikan terobosan ini. Hanya saja beban di laut spiritualnya akan lebih besar. Anda dapat menahannya kekuatan spiritual. Di pinggiran laut, lautan roh tidak akan runtuh karena dampak kekuatan mental yang berlebihan. Selebihnya, biarkan dua kekuatan mentalnya bergabung dengan sendirinya. Perlindungan hukum Siru dari awal sudah salah, seharusnya dia tidak melindungi tubuh Deng Bai, melainkan lautan jiwanya. Tang San mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan cara yang bisa dimengerti oleh gurunya. Pada saat ini, Zhang Haoxuan juga berjalan kembali dari luar, tepat pada waktunya untuk mendengar kata-kata Tang San. Saya pikir Anda dapat mencoba. Efek Tianhu selalu pada tingkat spiritual. Evolusi juga harus pada tingkat spiritual. Dengan cara ini, pemikiran lama, Anda menggunakan dewa-dewa Anda untuk melindungi laut spiritualnya, dan saya akan melindunginya. Kami akan merespons perubahan dalam tubuh Anda pada waktunya. Oke. Siru membuat keputusan yang menentukan. Pada saat ini, situasi membaca Bai sangat buruk, dan lautan roh memang bergoyang dengan ganas. Saat ini, Zhang Haoxuan duduk di depan Dubai, menekan tangan kanannya di jantungnya, diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Cahaya keemasan samar bersinar di mata Siru, melepaskan pembatasan energi spiritual yang lahir di garis keturunan, dan sebagai gantinya menggunakan kesadaran ilahi untuk menjaga lautan spiritual Dubai. Tiba-tiba, pada saat dia melepaskan, fluktuasi mental yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan dalam sekejap, seolah-olah badai mental menyapu ruangan. Bahkan Tang San terkejut untuk sementara waktu. Cahaya putih mengalir keluar dari mata putih itu seperti cairan, dan dia mau tidak mau mendesis kesakitan. Tang San mengerti mengapa Siru menjaga tubuh untuk Dubai sebelumnya. Itu benar-benar karena perubahannya begitu besar sehingga siapapun yang menontonnya harus menekan keadaannya saat itu. Tang San menggerakkan matanya yang cerah, memperhatikan dan membaca putih dengan cermat, dan merasakan perubahannya.
Setelah transformasi rubah putih mampu menembus langkah kelima, maka Tang San juga memiliki kemungkinan untuk menerobos, membantunya menyelesaikan bagian terpenting dari kultivasinya sebelum menembus langkah ketujuh secara keseluruhan. Oleh karena itu, perubahan dalam membaca putih adalah perubahan yang kemungkinan besar akan ia alami di masa depan. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah Siru melepaskan blokade, energi spiritual yang telah lama tertahan dalam darah Reading White langsung menyapu ke atas, dengan berani bergegas ke lautan roh, mengaduk angin dan hujan, dan berdampak pada cairan asli. Kekuatan mental membaca putih bersama-sama, saling eksklusif dan berbaur satu sama lain, sehingga ada tanda-tanda meluap. Cahaya putih memancar, dan Tang San tidak ragu untuk memaksimalkan efek transformasi Tianhu, memberinya keberuntungan untuk pembacaan putih. Tiba-tiba, dua kekuatan mental yang beredar di benak pembaca menjadi lebih halus, tabrakan antara satu sama lain jelas berkurang, dan pencampuran menjadi lebih banyak. Itu juga membuat tubuh Dubai bergetar lebih keras, tetapi energi cairan putih yang mengalir dari matanya berkurang. Cahaya putih samar mulai keluar dari sudut matanya, cahaya putih tidak menyebar, tetapi tersebar di seluruh tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan menyatu dengan kulitnya, membuat kulitnya juga berubah putih. Samar-samar, cahaya putih dan bayangan muncul di atas kepalanya. Itu adalah penampilan rubah putih. Di mata yang dalam, sepertinya ada kedalaman yang tak berujung. Lingkaran biru tua berkedip di bagian bawah mata. Di belakangnya, 9 ekor putih besar melayang dengan lembut. Di antaranya, 1 ekor dipadatkan, dan ekor kedua juga telah memulai proses pemadatan, mulai dari akar ekor dan berubah ke arah luar. Hati Tang San bergetar, dan dia samar-samar memahami sesuatu. Suku Sky Fox tampaknya berbeda dari suku monster lainnya. Untuk monster lain, tier 4 adalah perubahan kualitatif, lalu tier 7. Perubahan kualitatif klan Tianhu tampaknya telah dimulai dari tingkat kelima. Pertumbuhan ekor kedua tidak diragukan lagi merupakan transformasi besar, perubahan yang lebih besar dari perubahan urutan keempat. Tidak diragukan lagi, setelah Dubai menyelesaikan terobosan Orde kelima, transformasi Tianhu-nya kemungkinan akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi, bahkan mungkin dapat memecahkan masalah garis keturunan. Kemajuan akhirnya dimulai. Tempat tersulit pada awalnya akhirnya berakhir setelah menerima berkah keberuntungan dari transformasi Tianhu Tang San. Baik Tang San maupun Siru atau Zhang Haoxuan tidak mengetahuinya. Peningkatan ranah klan Tianhu selalu membutuhkan pendamping untuk membantu. Mengontrol kiluk berarti melawan langit. Jika tidak ada restu dari pendamping, maka ketika diri sendiri menerobos, akan ada masalah besar dengan reaksi kiluk. Hampir tidak mungkin untuk menerobos dengan sukses. Oleh karena itu, jika Tang San belum tiba, dia akan dapat mengolah transformasi Tianhu dengan Xuan Tian Gong tanpa kebetulan. Jadi, Dubai tidak akan bisa menembus ke tier 5 sepanjang hidupnya, atau dia akan jatuh saat dia menerobos. Serangan balik ini dimulai ketika terobosan Orde kelima dan ekor kedua lahir. Gemetar tubuh Dubai berangsur-angsur mulai berkurang, dan hantu rubah langit di atas kepalanya berangsur-angsur menjadi padat. Seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya putih lembut, yang seperti roda cahaya, mengelilingi tubuhnya.